Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kembali membahas tentang ruqyah syariah. Namun sebelum saya membahas tentang ruqyah syariah, saya ingin menyampaikan bahwa kajian ini adalah kajian singkat bagi para peruqyah atau siapapun saja yang ingin memahami tentang ruqyah dan dunia gaib. Saya mengambil sumber dari buku Fikih Ruqyah karya Ustadz Musdar Bustaman Tambusai LC. Beliau adalah pakar ruqyah syariah dan beliau banyak menulis buku-buku. Dan ini saya sampaikan hanya beberapa bagian sehingga sahabat bisa memahami bagian demi bagian dari buku ini khususnya agar kita enak menyimaknya. Dan ini juga maksudnya adalah agar bagi siapa yang mungkin tidak memiliki waktu untuk membaca buku atau belum memiliki buku ini, maka lewat media ini saya sampaikan bagian demi bagian. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kemudian pada sahabat jangan lupa ya, ini adalah kerja amal kita dalam rangka menyampaikan ilmu kepada siapapun juga. Maka saya tentunya berharap kepada sahabat untuk memberikan subscribe-nya ya. Subscribe gratis ya, gratis tis ya, sayang ya, agar ilmu ini bermanfaat dan saya tentunya makin termotivasi untuk menyampaikan buku-buku yang lain. Baik sahabat, saya ingin menyampaikan tentang rukun sihir. Artinya rukun sihir itu adalah sihir akan sampai, akan terkena apabila ada rukun-rukunnya. Seperti kita sholat, ada rukun sholat, ada puasa ya, ada rukun puasa ya. Baik, jadi untuk memastikan bahwa penyakit yang menimpa seseorang itu adalah sihir. Jadi kita untuk memastikan bahwa penyakit yang menimpa kita itu apakah sihir atau bukan, maka Syekh Said menyebutkan ada 4 ya, ada 4 rukun sihir yang menjadi penentu. Jika keempat rukun itu ada pada proses terjadinya sihir, maka itulah yang disebut sihir hak ya. Nah, keempat sihir itu terlihat pada definisi yang beliau sebutkan tentang sihir, yaitu akad atau perjanjian antara seorang penyihir dengan kekufurannya dan setan dengan kekuatannya untuk menciptakan sesuatu yang berada dalam batas kemampuan seorang makhluk disebabkan izin atau takdir Allah yang sang pencipta ya. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa rukun sihir ya itu ada 4. Yang pertama ilmu sihirnya, akad perjanjian yang terjadi antara penyihir dan setan, tentu diawali oleh sebuah media yang menghubungkan mereka. Itulah yang disebut ilmu sihir, yang di dalamnya terkandung banyak cabang seperti ilmu tanjim, perbintangan, ilmu huruf, ilmu bilangan huruf, ilmu adat al-harf, ilmu awfaq, ilmu azimat dan sebagainya. Ya. Yang kedua, adanya kekufuran penyihir. Untuk mendapatkan bantuan setan, tukang sihir melakukan sesuatu yang dapat menyenangkan setan dengan melakukan hal-hal keji dan perbuatan mungkar yang mungkin tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia normal. Menurut Syekh Sa'ad secara garis besar ada 2.
Yang pertama, menghina ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah yang paling agung adalah Al-Quran. Para penyembah setan memperlakukan ayat-ayat Al-Quran sangat keji sekali, seperti mengencinginya, menjadikannya sandal dan digunakan sebagai alas kaki masuk ke dalam toilet, menjadikannya sebagai tisu pembersih kotoran, menuliskan dengan darah haid, air kencing, menulisnya secara sungsang, dan perbuatan keji lainnya. Ayat-ayat Allah kauniyah yang paling suci adalah susu. Di antara mereka tukang sihir itu ada yang menggunakan susu sebagai alat untuk beristinja, untuk mencuci kotoran, untuk bersuci. Ada yang menggunakannya untuk berwudu, ada yang mengencingnya, dan ada yang menyiramnya di tempat-tempat najis atau di atas bumi dan menginjak-injaknya. Ya. Kemudian yang kedua, melakukan perbuatan yang keji. Ada di antara mereka tukang sihir yang melakukan salat dalam keadaan junub. Ya. Ada yang melakukan zina dengan mahramnya, dan ada yang berwudu sebelum salat dengan menggunakan khamar. Semua ini hanyalah sebagian kecil dari sekian banyak perbuatan keji yang mereka lakukan. Yang belum diketahui lebih parah lagi. Ya. Seorang penyihir tidak akan sampai ke puncak tertinggi sihirnya kecuali setelah dia sampai pada puncak kekufurannya. Yang ketiga adalah kekuatan setan, adanya kekuatan setan. Syekh Sulaiman Al-Ashqar berkata, jika sudah pasti bahwa sihir tidak akan terjadi kecuali dengan penyembahan tukang sihir kepada setan dan dengan bantuan setan kepada tukang sihir, maka kita mesti mengetahui kekuatan-kekuatan setan agar supaya kita dapat mengukur sejauh mana kemampuan yang mungkin dicapai oleh seorang tukang sihir. Di antara kekuatan yang dimiliki oleh jin adalah kecepatan gerak, kekuatan membawa benda berat, kekuatan penciuman, kekuatan merubah bentuk dan penjelmaan, kekuatan mengangkat benda berat, dan kekuatan akal. Ya. Kemudian yang keempat adalah takdir Allah, izin kauni. Nah, ini yang menentukan. Jadi 3 hal itu, ya, baik ilmu sihir, ya, kemudian kekufuran penyihir dan kekuatan setan itu tidak akan berarti, tidak akan mempan, tidak akan mampu menembus atau sampai kepada orang yang dituju sihirnya itu, kecuali kalau ada yang keempat ini, ya, adanya takdir dari Allah. Rukun keempat ini merupakan faktor yang paling penting, yaitu adanya izin Allah untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh setan dan tukang sihir. Meskipun ada ilmu-ilmu yang cukup pada diri tukang sihir dengan segala bentuk kekufuran yang dilakukannya dan bantuan jin dengan semua kekuatannya. Tapi jika tidak diizinkan oleh Allah, maka sihir tidak akan terjadi. Ya, jadi agar kita aman terbebas dari sihir, maka selalu jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda gangguan sihir sesuai jenisnya telah disebutkan sebagian dalam buku ensiklopedi jin, sihir dan perdukunan. Tapi di sini akan disebutkan kembali tanda-tanda sihir baik secara umum maupun secara khusus terkait jenis sihir yang disebutkan. Dalam diagnosa, seorang peruqyah sangat penting mengetahui gejala atau tanda orang-orang yang terkena serangan sihir. Secara umum, karakter gangguan sihir itu terikat atau dengan menggunakan media yang tertanam, baik di tubuh pasien maupun di lingkungan di mana objek sihir tinggal atau selalu beraktivitas. Secara realita, tanda-tanda sihir itu berbeda-beda sesuai dengan jenis dan cara kerjanya. Baik sahabat, ini sedikit bahasan kita tentang rukun sihir, bahwa sihir itu akan sampai kepada kita apabila keempat hal ini sudah terpenuhi, yaitu yang pertama
adanya ilmu sihir, kedua kekufuran penyihir, ketiga adanya kekuatan setan, yang keempat yang menentukan adalah adanya takdir, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.